Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kamu tampilkan tuh ayat-ayat diaplikasikan dalam keadaan kondisional. Kondisional dalam keadaan kita dimusuhi, bukan memusuhi ya. Islam tidak pernah memusuhi kok. Kalian aman di sini. Coba Islam minoritas, di situ dia dizolimi, di situ mereka dipersekusi, dianatema. Kamu harus paham itu dong, CP, RK. Ya, saya berbicara ini atas dasar di sini Islam minoritas sama sekali tidak pernah ada persekusi. Dobos. Ya. Kamu Di jangan Jerman tidak Islam minoritas tidak pernah ada kualitas kamu, persekusi. Sob. Botol kamu ya. Kamu jangan menunjukkan kualitas kamu di hadapan saya, Sob. Taplak meja. Inilah, Sob. Inilah tukang dobos taplak meja. Loh, kamu kok ada ini pribadi sih sama saya? Kenapa? Itu kualitasnya. Debater kualitas Muslim. Peang. Kasih dia Zoom, saya mau minta bukti data. Debater Muslim itu kualitasnya. Itu kualitasnya seperti itu. Tunjukkan data. Allah sebagai objek analisa. Kalau kalian bicara Allah itu hakikat, kalian tidak memahami apa diksi hakikat. Diksi hakikat ketika kita sudah mencapai definisi puncak terhadap objek analisa. Bagaimana Allah bisa kalian analisa? Sedangkan Ia yang maha agung, Ia yang maha besar, tidak ada ruangan bagi kita untuk berdiri, untuk menganalisa Tuhan. Maka Allah Azza wa Jalla, keberadaannya kita pahami sebagai otoritas dan kapasitas, ya, secara kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau kalian masih menuntut mana Allah secara nyata, pahami dulu keterbatasan mata kalian hanya dibatasi 400 sampai 700 nanometer antara infra dan ultrasonik. Paham tidak? Kuping kalian itu dibatasi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di atas itu ultrasonik udah nggak bisa kalian dengar, di bawah itu tidak bisa kalian dengar. Karena Allah membatasi kita, itu adalah satu rahmat. Ketika kita tidak dibatasi, maka CP ketika ketemu Bu Neva atau Sofiatul, sebentar, ini bagian saya menjelaskan secara akurat. Dengarkan. Dia lagi ngidung. Dengarkan. Nggak pakai data, dengarkan. Itu ngidung. Saya Ustadz rasionalis. Dengarkan saya. Kalian berlima boleh, berenam boleh, bertujuh boleh, berseratus boleh, seluruh dunia boleh menghadapi saya dengan. Dengarkan. Kenapa dipotong-potong sih? Kenapa kalian takut menghadapi saya? Nggak berani, nggak bisa kalian menghadapi saya secara sportif. Datanya lu lanjutin pakai data. Saya bicarakan apa yang saya katakan ini adalah data. Data apa yang kamu minta? Saya dengar tapi datanya. Inilah kalian baru kali ini saya ada diskusi yang mengatakan apa yang saya katakan ini adalah data. Bendera putih kibarkan. Aduh. Ini menunjukkan ketidakmampuan kalian. Waktu habis. Silakan giliran CP. CP silakan tausiahnya CP. Nggak apa-apa, dengerin dulu, tapi datanya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, jemaah. Alhamdulillah. Ilham ya, buat adik aku Ilham. Begini adik. Kalau kita mengatakan ketuhanan, kita harus merujuk kepada pengajaran satu. Yang kedua, siapa orang-orang sekitar yang pembawa agama itu kan sebagai saksi, ya kan? Kayak kami di Kristen ada murid-murid, ada para sahabat, contohnya nih murid-murid ini dipermuridkan lagi, ada 70 murid, ada 100 murid. Nah, itu mereka saksi loh. Ini loh Yesus ada. Jadi kalau kita lihat di dalam pengajaran Islam, biar cerdas-cerdas ya, Islam ya, tolong saya gedein dong bro. Muka Allah kelihatan sebentar. Tuhan Yesus. Makanya saya bilang lem itu belakang itu. Lem depan ke depan itu. Diberhentikan Ilham. Matikan dulu itu saya dulu.
Kau parah kali kau. Saya udah bilang. Lem Oke, dulu. bukakan dulu 471 bro. Bukhari 471. Nah, Bukhari ini 4721. baru gitu. Lu berbulan-bulan di TikTok, cuman modal taplak meja sama congor. Sekali-sekali kayak nunjukin data, Ilham. Ini data Bang Nah, CP ini ya. Kayak gini. ini data nih Nah. Ilham, bukan congor Ilham. Bukan congor, lu Nah, berbulan-bulan jadi- tetep Ini botol aja. memintarkan otak nih, memintarkan otak nih. Tanpa Jadi aku tahu. nggak bisa ditangkap polisi Ilham karena aku beda. kan Ilham ada datanya gitu. kualitasnya Oke, itu sama aja ya. lu beda. Sahih Bukhari 471 dikatakan di sini, Kaulah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah mengibahkan dirinya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibahkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun, turjimin atasuminuhunna, aku berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Allahmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Ini ngomong si Aisyah. Manusia yang paling dekat hidupnya dengan Nabi adalah Ica, Dede Eca. Wahai Nabi, aku tidak melihat Allah di rumah tangga ini. Wahai Nabi, aku tidak melihat Allah dalam kehidupan kita. Wahai Nabi, aku tidak melihat Allah dalam kehidupan agama ini. Wahai Nabi, aku tidak pernah melihat Allahmu kecuali hanya satu, mempercepat cerot. Nah, ini data saya ini. Ini data. Kenapa hasrat ini berhubungan dengan cerot? Karena Kaulah binti Hakim mengibahkan dirinya kepada Nabi. Ini satu narasi. Siapa itu Kaulah ya? Nah, Kaulah binti Hakim ini adalah bibinya. Astagfirullah. Di mana kita tahu itu Kaulah binti bibinya? Tolong bukakan saya Ahmad 26050. Ini akhlaknya mulia. Bibi Nah. juga di wik-wik. Ahmad 26050. Dipertahanin. Ini ya kan tuh. Makanya Kalau mereka cerita kepada kami, pakai nah data, Kaulah mereka. tunjukin dulu jarinya dulu, Mbak RK, tunjukin Kaulah binti Hakim pakai jari Dari kuku di tengah-tengah. Oke, Musnad Ahmad telah menceritakan kepada kami, Muhammad Ja'far berkata menceritakan kepada kami, oke, menceritakan kepada kau Syubah berkata, aku mendengar Al-Qur'an menceritakan Said bahwa nih Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah, dia adalah salah seorang bibi Nabi. Astagfirullah. Makanya si Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Allah di tengah-tengah rumah tangga kita. Aku tidak melihat Allah di agama ini. Pinter ya, Dede Eca. Iya Ibu, aku tidak melihat Allah di agama ini. Aku tidak melihat Allah kecuali mempercepat cerot Anda ini. Bibinya pun dipakai Ilham. Lalu siapa lagi manusia yang kita percaya bahwasanya Allah itu ada, sedangkan Aisyah wanita manusia yang paling dekat hidupnya dengan Nabi aja merasakan tidak ada getaran-getaran Allah. Nah ini. Lalu kamu siapa yang mengatakan Allah itu ada? Lalu siapa ustadz mengatakan Allah itu ada? Lalu siapa kiai yang mengatakan Allah itu Allah? Aisyah merasakan rumah tangga tidak ada Allah. Bagaimana bisa terjadi, Ilham? Pikir baik-baik, Ilham. Jadi, kalaulah orang Islam mengatakan Allah itu ada, Allah itu zat, Allah itu ada, apakah kamu hidup di zaman Muhammad? Apakah kamu merasakan bagaimana Muhammad dalam hidupnya, dalam rumah tangganya, bagaimana? Bukankah ada pepatah mengatakan, kalaulah karakter seseorang itu untuk memimpin, lihat bagaimana rumah tangganya. Bagaimana mungkin dia bisa memimpin suatu bangsa sementara dalam keluarganya kacau balau? Kenapa kacau balau? Tak ada Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Lihat, istri nabimu ada dua kubu, kubu A dan kubu B. Nah, jadi kamu harus berpikir cerdas, Ilham. Kalaulah yang dikatakan, oh Nabi itu orangnya menikah sama Khadijah, sukses selalu segala macam bla bla bla. Di mana suksesnya? Khadijah orang kaya, dinikahi Muhammad bangkrut. Bangkrut. Dulu Khadijah orang kaya, masuklah si Muhammad ini seret. Ketika diseret, pepet menikah, bangkrut dagang usahanya. Makanya dia ngutang ke Yahudi, bajunya digadein, lagi di masjid. Coba matiin data saya.
Nanti saya dibilang ini Bukhari 2413. Tuh, Apa, data lagi apakah Pak ditunjukin. CP Bukan ini asal congor kalian, ya. ngedabrus, kita lihat ya. Ya. Bukhari 2413. Lihat kualitas. Masa lebih pinter Oten nunjukin data daripada kalian? 2413. Nggak pernah kasih data. Nah ini ya, aku menemui Nabi SAW. Beliau bersabda di masjid, lalu beliau membayar hutangnya kepada aku dan memberi lebih kepada aku, ikut bunga-bunganya diberikan. Ngutang 1000 dibayar 1200 gitu kira-kira Ilham. Ikut bunga-bunganya dibayar itu. Bayangin nabimu lagi di masjid ditagih, tin 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 tin, bang keliling, tin tin tin. Nah, ditagih nabi lu. Ini yang dinamakan nabi punya hutang, dibayar hutangnya pas ditagih tuh, sampai ke masjid ditagih. Kenapa nggak ditagih di rumah? I don't know. Apakah ini akhlak Nabi? Di mana katanya sukses dagang, utang sana sini. Oke, bukakan lagi Pak Bukhari 2700. Emang Oten ini Panjang encer. amat di timer itu. Ya, data. iya. Bukan ini data bro. Data Nanti ini. katanya Pak Bukan CP panjang nanti congor, menghujat. bukan panjang Ya congor kan? kayak lu, panjang data. Nah, Belajar, kamu screenshot. ketika Rasulullah SAW wafat tuh, alinea kedua ya. Ketika Rasul wafat, ya, baju perang beliau masih tergadai kepada seorang Yahudi seharga 30 so gandum. Baju Ini perang namanya, digadaikan. ini pedagang yang dikatakan sukses. Si Khadijah orang kaya, masuk Nabi lu jadi bangkrut, utang sana sini segala macam. Bu Sofi paling nyelang duit nang Bu Sofi. Ini kamu katakan suri tauladan. Alah yoy. Aku dengar ustadzmu ketika khotbah, Nabi itu pintar dagang. Ketika Khadijah orang kaya, masuk Nabi malah makin kaya. Mana datanya? Ini dataku. Kalau ceramah Gitu itu loh. kan yang baik-baik dan yang hoax. Iya, utang sana, utang sini, digadaikan baju. Bayangin, baju-baju kolor-kolor pun digadaikan. Itu timer itu. Itu kan. Oke. Sportif dong. Begini cerita oleh Nabi, sampai baju-baju segala macam digadein. Aduh. Itu kan Kacau 3 menit Pak Ustadz. Ayo. Kan tadi buka data Pak Ustadz, makanya lama Bayar. buka data. Nanti Silakan Ustadz Pak bisa Ustadz, jawab. saya kasih waktu 3 menit. Harus saya ulang lagi. Ilham. Apa yang saya Ya, bicarakan? Pak Ustadz, nanti Jangan buka dipencet data ya, apa namanya, jangan sebentar, buka kolor. Jangan dipencet dulu Bang Erkap. Ilham, berbulan-bulan kamu kesana sini nggak pernah kamu nunjukin data kalau ngomong. Aduh. Belajar dari mana? Kamu apa yang mau apa yang mau diambil? Sekarang kamu dari sudah seorang tidak kayak mengakui kamu? Dewi Temis. Coba buka Dewi Temis itu tutup mata. Dia Ilham, Dewi Ilham, keadilan. Ilham, apa Menarik yang mau diambil keadilan. dari Dia tidak seorang? pakai Apa melihat. yang mau diambil dari seorang? Mungkin gini Ilham. Dewi Temis, coba buka Dewi Temis. Ilham, maaf Ilham. Kayak mungkinnya gini, Ya, kita saya harus pasti. apple to apple Ilham ya. Maksudnya gini Ilham, harus apple to apple. Kamu menanyakan iman kami dari Kejadian sampai Wahyu. Kami menanyakan iman kamu dari Quran dan hadis. Udah. Saya Apple akan to apple. menanggapi. Silakan. Tanggapi Begini. itu akhlaknya tadi Coba. tuh yang ditunjukkan. Tanggapi. Menurut kamu ya apa itu akhlaknya? Ya, apa yang di risalah-risalah dalam keislaman itu adalah aplikatif, ya. Dia bisa dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya memang kalau memang berhutang ya memang harus dibayar. Tetapi apakah pernyataan-pernyataan dalam kitab-kitabmu bisa diaplikasikan? Orang yang saja nggak mengaplikasikan kok pernyataannya sendiri, ya ditampar pipi kiri, dia nggak ngasih pipi kanan tuh. Enggak, dia yang bibi matanya. itu loh di wik gimana? Kamu dibahas satu-satu, Kenapa jangan kamu lari-lari ke yang potong-potong? lain. Yang bibi Inilah, di wik itu. inilah. Saya sudah Bentar. menyatakan bahwa semua pernyataan-pernyataan Pak Ustadz, utang harus dibayar tadi Pak Ustadz ya. Oke, silakan Pak Ustadz. nanti Utang harus dicatat dibayar kan? sih. Oke. Pernyataan saya dicatat. Kalau kamu nggak setuju, nanti kamu bantah kalau udah ada giliran waktunya. Data Turn to you, nanti sampai Bapak. mati itu baju Ya. masih berutang, baju perang itu. It's my turn. Sampai It's my mati turn. loh. Gak dibayar. Gimana utang katanya harus dibayar? Biarkan dia bicara, biarkan dia bicara, kasihan Do you dia. speak in English? Silakan. TP? Ya, itu waduh Ibu Osofiatul ditantang pakai bahasa Inggris lagi tuh. Are you just dumb? Dumb and full. Hey, full. Let me explain to you. Biarin saya terangin ke kamu ya. Ilham, keep going on ya. Oh my God. Ustadz Ilham, keep going on, you speak. Oke. Jangan bilang oh my god, oh my Allah. Oh, Gini loh, saya hanya mau menjelaskan ya secara Silakan. eksplisit bahwa saya minta apa sih yang dinyatakan di dalam Bible yang sudah kalian aplikasikan sih dalam kehidupan kalian?
Coba baik dari perjanjian lama dan perjanjian baru, apa coba apa yang sudah dicontohkan ya Yesus alaihi salam, Isa alaihi Jawab salam. mamat klik bibinya kok malah ke Alkitab. Sebentar, saya menjelaskan secara akurat. Jangan kamu anggap ilmu saya ini seperti mie Baju instan. perang itu dulu bahas kenapa utangnya nggak dibayar. Utang baju sama bibi di wik itu ya apa? Dijelaskan. Gini loh, dalam kenyataan dan dalam pernyataan Islam selalu selaras, harmoni, sejalan. Nggak ada pernyataan yang itu di mana? Oh, pernyataan dan kenyataan selalu sejalan. Itulah Islam, ya. Aplikatif, sesuai. Kalau kalian pernyataan-pernyataan secara moral, maaf ya, kenyataannya maaf ya, maaf saya harus terus terang, banyak gereja kok mengawinkan manusia dan binatang. Ini maaf ya, kamu udah menyinggung secara moral, saya singgung juga. Jangan tersinggung. Izin kan Oke, dibukain aku loh. tahu. Oh yang my sama goodness, ini giliran saya bicara. Apakah saya tidak bisa bicara lagi? ini tukang jual obat pinggir jalan kayaknya orang Oh ini. my Jual god, obat, loser, nggak ada datanya. Malah loser. Ini zaman internet bro, kamu nggak bisa Aduh. menutupi kebobrokan. Bahkan Oh iya, pendeta zaman Merah internet bilang itu ya pasang Islam ya. Memang Biar- kebodohan biar- itu adalah moralan. ilham, tapi jangan Maka, didorong semua diakui ilham. dong bahwa Biarin- dalam kenyataan biarin dia memang bicara ada, dulu, Kak Papa. terjadi bukan Ayolah. indikasi, terjadi kenyataan bahwa memang gereja-gereja bisa kok mengawinkan manusia dan binatang kok. Mau minta tunjukin data lagi kamu, Gimana itu data? udah sesuatu yang jelas dan nyata. Laki dan laki dikawinkan kok di Jerman, di mana di gereja kok. Dalam kenyataan mana ada Islam seperti itu. Ntar dibukain termizi baru rasa loh, data. Makanya saya bicara, kalian catat. Oh bener kah? Ustadz Ilham bicara, coba laku Besarin catatlah. saya RK Perkawinan itu, besarin saya gay sambil di dia gereja. data, Udah, coba. terbuka semua data. Data apa yang kamu Saya minta? nge-lag nih, sabar. Coba tunjukkan data saya di mana secara kenyataan, ya kenyataan. Izin, loh. Ada nggak di masjid orang menikahkan laki dan laki? Itu. Oh my god, Aduh. data. Bukan Dengarkan cuma omongan orang saya. kambing dikawinin. Tenang aja. Dengarkan saya bicara. Nanti dulu itu giliran kamu. Saya dulu yang bicara Kamu ini. nggak ada datanya, cuma jual obat. Iya, obat supaya kamu normal ya Pak. Kamu mau obat supaya Ngemis-ngemis ini naik, nanti ngemis-ngemis jadi naik, kemana-mana. sebulan, Kamu distorsi, bulan, Loser bulan, bicara, Sokatul bicara, naik, Neva bicara. pinter. Ini kan Ngemis-ngemis giliran naik, saya. Ini cuman kan giliran menunjukkan saya. kebotolan. Nanti Ngemis-ngemis kalau naik, saya cuman menunjukkan tunjukkan kebotolan. di Astaga. bilangan 3125, Makanya kualitasnya kalian nggak beda, bisa ya. nanti di mana di situ diminta berapa Nah, ribu perawan itu apa coba baca 32.000 Ilham. perawan Itu apa? tuh. Baca Ilham. Untuk baca. apa 32.000 perawan? Ilham Coba baca tuh, nanti tuh, dicatat tuh. ya. Ilham baca itu. Sebentar. Baca. Aku kasih data loh dari tadi, bukan congor. Kasih data loh. Itu adat itu. Hei, itu adat adat itu. apa? Sama kambing adat. Itu adat itu. Gak ada dalam Islam Ini itu. mengamalkan Saya tunjukkan mana yang 75. itu adat, itu adat. Itu Ajaranmu. Tuh, ini ajaranmu Sebentar nih. dong. Ya. Mengamalkan Tirmizi 1375. Nih, aku pakai data lagi. Ini gimana sih ini? Menggauli binatang tidak ada hukumnya, pedoman amal. Gimana sih kamu Tuh, nih? masuk berita di liputan 6. Baca. Ini gimana ini? Di Gresik itu. Nanti kalau saya Tinggal bacakan cari. kitabmu nanti di ini. Ah, Ya, kamu nggak turun apa-apa, aja. bukannya datang, Dianulir. bukain aja, Soalnya nggak begitu apa-apa, vulgar. Bukain Aduh. aja datanya Pak Ustadz. Itu data kita makanya malas kalau kamu nggak pakai data. Ini Data yang penting. Itu bukan data, itu bukan budaya. data Kenapa apa? kamu Memangnya tarik-tarik kayak dengan kamu. Islaman? Nggak Nah, ada. Ini data. Ini Aduh. data tertulis. Kalau kamu data congor, ngerti? Dari dulu berbulan-bulan cuman bawa congor. Aduh, nggak bisa berdebat, nggak bisa diskusi kalian. Ngapain sama kamu nggak bisa lah. Oh, Beda udah. level. RK Yang berapa itu menit bisa. lagi? Berapa menit lagi dia? RK. Udah, kalau giliran saya bicara, ya RK. perlakukan secara Kasih dia Perlakuan di secara 1 menit sportif. setengah lagi nggak apa-apa. perlakukan Iya. saya secara sportif. Kalau kalian memang mampu bernarasi, berdiskusi dengan saya, Bikin silakan aja timernya, tapi teratur dong.
tapi teratur, pakai timer yang jelas. Pakai data, Jangan- pakai timer, pakai data. Biarin aja Bu, gampang kok itu Bu. Berarti dia Oke, kupang. silakan PC. Iya. Sisa waktu tadi berapa lagi? Ya, 2 putaran lagi ya salah Denny. Kalau masih tidak sportif saya turun. Titip Ibnu Majah 2558 untuk dibaca. Loser. Kamu mau ngadepin saya loser? Loser ini ngamen ya, mau ikut-ikut diskusi. Nyanyi aja kau. Nyanyi. Ada Raja Banci di Ibnu Majah 2558. Cangkullah tanah yang berlubang. Kamu nyangkul aja sana. Kamu suruh nyangkul. Kamu nyanyi, kan? Ilham, Loser. itu bibitnya, Cangkullah tanah yang berlubang. bibitnya di wifi kamu nggak ada kepikiran mau Cangkul ya, karena gini loh. Ilham, kamu ada Udahlah, kepikiran udah. bibitmu, Ilham? Cangkul karena kamu suruh bawa sekop kalau Kan boleh Ilham. Wik sama bibitmu, kamu coba. Parah. Nggak ada. Islam tidak pernah mempraktekkan seperti itu. Itu junjunganmu buktinya. Tadi kan jadi datanya. Cangkulah tanah di ulangan. Ya, langsung ngalihin Di ulangan 2313. Saya bacakan ya. Ulangan 2313. Oke, thank you Kenapa ada ya. lagu? Ini giliran saya ya Ilham. Ya sudah silakan. Iya. Ada ya. Sekali putaran lagi, saya harap kalian masih sanggup ya. greget. Soalnya kamu narasi ndak ada pakai data, cuman bermodal congor-congor ya kan. Jadi Ilham yang kamu katakan tentang Kristen menikahin ini, Kristen begini, Kristen begini. Adapun Kristen yang berak ceweknya pakai batu itu tidak ada di kitab kami. Adapun Kristen yang nikah sama sesama laki-laki itu tidak ada di kitab kami. Itu namanya oknum. Ya, jadi segala sesuatu itu kita bersumber data, bukan personality, bukan orangnya menjadi nilai kekristenan, tidak. Data yang berbicara itu Ilham, ya kan? Nah, sekarang begini Ilham, kalau aku bukakan bagimu, ya contohnya nih di At-Taubah 29, perangilah orang-orang kafir. Terus di An-Nafal 12, penggallah kepala kafir. Lalu potonglah ujung jari mereka. Ini bukan berbicara oknum lagi. Ini berbicara perintah. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Ya, An-Anfal 12. Sudah berapa kepala kafir yang sudah kau penggal? Nah, ini ngerinya ajaranmu. Lalu ada orang mengatakan, oh tergantung guru. Ini perintah langsung dari Allah. Inilah ngerinya ajaran Islam. Al-Anfal 12, kamu jelaskan kepada saya, bawakan tafsirnya kepada saya. Kalau ayat ini sudah tidak expired, sudah tidak aktif lagi, artinya expired. Kalau expired berarti tidak berlaku di zaman tahun 2023. Tolong bukakan Pak. Al-Anfal 12. Beda kelas lah kalau pakai data itu. Kita akan baca di sini. Ini adalah ajaran Islam, ada di Al-Quran mereka. Gitu loh Ilham. Jadi kalau ada orang Kristen yang begini itu oknum. Oke, kita akan baca apa isinya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Tadi. Nah, ini perintah. Nah, kalau ini perintah Allah, berlaku nggak di tahun 2023? Perintah ini harusnya berlaku karena firman Allah kan abadi. Kalau kamu katakan, oh perintah ini hanya di zaman Nabi, buktikan kepada saya perintah ini sampai di zaman Nabi, nggak ada nggak terus begitu? Buktikan ke saya. Nah, kalau tidak ada tertulis perintah ini sampai zaman Nabi, berarti ini masih aktif. Oke, kita buka lagi Pak, ini data nih At-Taubah 29. Nah, ini perintah. Gitu loh. At-Taubah. Kok pinter ya kasih data ya. Mereka tuh nggak pernah kasih data, malu kali ya. Makanya cuma congor doang semuanya. Iya, ini perintah Allah ini. Kalau kamu lakuin, kamu nggak oknum.
Ya. Perangilah. Nah, ini kata kerja aktif nih. Perangilah. Perangi. Go Ilham, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hari akhir yang tidak mengharamkan atau menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak Islam. Kayak saya nih, tidak mengikuti agama Islam nih. Perangi saya Ilham, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi Nasrani. Kami ini hingga mereka sampai apa? Sampai Pak CP membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Ini kerja aktif, kata kerja aktif. Go, perangi, go. Apakah ayat ini sudah expired Ilham? Di mana dikatakan, oh ayat ini sampai zaman Nabi yo? Di mana terus seperti itu? Ini bahayanya ajaranmu Ilham. Itu sebabnya Pak CP, kalau kita lagi debat, ini yang kubantai ajaran-ajaranmu ini. Nggak sesuai dengan kemanusiaan kok. Nah ini, negara kita menjamin orang-orang kalau untuk berkeyakinan. Menjamin hak setiap orang yang hidup. Aku masuk Islam, dijamin pemerintah. Islam masuk Kristen, dijamin pemerintah. Lalu, apa kata ajaran agamamu ketika orang pindah agama? Nah ini terjadi. Kalau pindah agama, sembelih. Ya. Jadi mana lebih tinggi, ya? Apakah kenegaraan ini dasar-dasar hukumnya? Apakah hukumnya Allah? Jadi kalau kamu katakan, oh Allah itu, suaraku aktif nggak masih? Iya. Sini aku lagi ngelek. Lanjut. Ah, ya. Oke. Jadi kalau kata, tolong dibuka saya Pak RK. Jadi kita hancurkan memang ajaran orang ini. Kita akan bukakan di Bukhari 4669. Bukhari 4669. Ya, ini ajaran Islam. Pemerintah menjamin hak-hak orang untuk berpindah agama. Nggak ada intervensi, nggak ada teror. Dijamin pemerintah, dilindungi undang-undang. Lalu apa kata Allahmu? 4669. Ini timernya sudah belum itu. Udah diem lu. 4669. Kalau nggak mau turun. 69. 69, yes. 4669. Bukannya belajar dikasih data malah. Oke. Kita akan baca. Pada akhir zaman nanti akan datang suatu kaum yang muda usianya lagi bodoh. Mereka berkata-kata dengan kebaikan dan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana meluncurnya anak panah dari busurnya. Keimanan mereka tidaklah melewati batas tenggorokan, tidak meresap dalam hati. Karena itu, dimanapun kalian menemukannya, maka bunuhlah mereka. Karena sesungguhnya membunuh mereka merupakan pahala pada hari kiamat bagi yang membunuh mereka. Ajaran ini bertolak belakang dengan undang-undang negara ini. Siapa musuh ajaran Islam? Seluruh umat manusia nggak pernah sepakat dengan ajaran Islam. Coba di mana di negara ini ya, di dunia ini, di dunia ini coba, di dunia ini ya, di mana? Sahih, iya. Di mana di dunia ini yang berpindah keyakinan dibunuh di mana? Satu-satunya hanya di Islam. Yes. Ini Tertulis tidak itu. bisa menjadi pembebasan hak. Orang berhak dong mau ke kiri mau ke kanan, itu hak orang. Sebagai pemerintah yang baik, ya melindungi. Termasuk negara kita ini Ilham melindungi. Tapi kata Allah mau apa? Bunuh mereka, nanti mereka dapat pahala. Ini ajaran setan. Setan ini ajaran setan. Ya, apalagi contohnya di Al-Quran An-Nisa 89. Sebentar, ini Qurannya sebentar. An-Nisa 89. Itu Ya. time is running nggak? Diam. Bukan mau belajar sama mulutmu. RK. An-Nisa Waktu berjalan 89. tidak Aja RK. kalau nggak disuruh turun. Berjalan dong. Ini saya fair kok, aman. Ini 89. Bisa. Iya, Ini 89. Semua Kita akan itu baca pakai di sini. data, bukan pakai mulut. Pakai data. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi suatu kufur sebagaimana mereka telah kufur sehingga kamu sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan siapapun di antara mereka sebagai teman setiamu, auliamu sebelum
pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, ya, jika mereka murtad, tawan dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia, dan jangan pula sebagai penolong. Goblok. Nah ini, apakah ini menjadi dasar keimanan manusia di bumi ini? Coba. Jikalau ada suatu keyakinan, lalu teman kita pindah keyakinan, kita bunuh. Ini perintah Ilham. Ini yang mau saya hajar. Karena ini tidak sesuai dengan kemanusiaan. Coba, ada nggak tetangga lu yang pindah keyakinan kau bunuh? Ada tidak? Kalau ada, berarti kau sesuai dengan ajaran agamamu. Tetapi kamu sudah melanggar undang-undang negara ini. Negara aja tidak sepakat dengan undang-undang agamamu ini. Gitu loh. Ini tugasnya orang Kristen untuk menjadarkan kamu Ilham. Ini nggak cocok, ini ada ajaran begini di bumi, hanguskan ini. Itu kenapa kata Tuhan saya, musuhmu bukan manusianya, tetapi penghulu-penghulu yang ada di udara ini. Ajaran-ajaran setan. Oke, silakan Bang Ilham. Ya, saya Ini yang saya hancurkan. Loh, tadi udah silakan saya Bang tuh. CP, kasih dia udah. giliran dia. Teman-teman oke, kita siap. mute semua, biarkan dia Iya, kita dengan CP. dengerin. Dia pakai Nah, Bang jaringan. RK dong. Biarkan, Nih, biarkan. gue kasih dulu Bang RK lo. Bang Oke. RK ini mantap nih. Bukain juga Enggak, tuh go fair Alif. kok, go fair. Teman-teman mute aja, kita hargai dia, biar dia berbicara. Iya. Silakan Ilham. Kita kasih lihat dia. Enak kan kualitasnya. gue. Nih, gue kasih. 3 menit ya, dari 17 18 20. Oke. Nah, gue kasih dulu es jeruk tuh. RK. Wuh, Penghinaan kalian, Gir. enak rasanya. Udah lanjutlah. 3 menit, teman-teman diam ya, biarkan dia bicara. Kasihan dia, ya. Silakan. Begini ya, untuk memahami satu teks, dengarkan saya. Untuk memahami satu teks, Anda butuh kontekstual. Ya, CP. Dalam hal ini kontekstualnya, ya, dalam memerangi orang kafir, saya lihatkan di Quran surah Al-Anfal ayat 67. Saya buka kamera dulu lah ya, nanti biar nggak ini ya. Silakan, biar saya bukakan. Kau bicara aja. Anfal berapa? Sebentar, saya bacakan. Ya berapa? Ya. Anfal berapa? Saya bukakan. 67. 67. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Saya kasih konteksnya ya, sebelum dia melumpuhkan musuhnya di bumi. Artinya itu dalam keadaan berperang. Artinya itu dalam keadaan kita harus mempertahankan nyawa. Ya, ingat ya, tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda di duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Poinnya di sini adalah apa yang kita aplikasikan, apa yang diaplikasikan Rasulullah itu dalam keadaan berperang, dalam keadaan mempertahankan diri. Ya, jadi memang di situ ada aturan-aturan, kaidah-kaidah berperang. Tapi ketika diamalkan dalam keadaan yang wajar, normal, tidak ada perperangan, di Quran surah Al-Baqarah 256, la ikraha fiddin, maksudnya tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi kamu harus pahami konteksnya dulu, ya, baru kamu baca teksnya. Artinya semua fakta-fakta yang kamu ungkapkan, kamu perlu untuk memaknainya. Segala sesuatu yang namanya fakta harus disertai oleh makna. Karena fakta tidak bisa berdiri atas dasar fakta itu sendiri. Saya kasih contoh. Madu itu adalah fakta sebagai suplemen, sebagai vitamin. Tetapi ketika diaplikasikan buat orang yang nggak mempunyai kadar insulin atau dia punya masalah di hormon insulin, ya, maka madu itu justru bukan menjadi suplemen, tapi menjadi racun bagi dia, karena dia tidak bisa mengolah kadar gula yang ada di dalam
madu. Untuk kalori dia memang mendukung, mensupport. Tetapi kan harus ada makna bahwa bagi orang yang tidak memiliki insulin itu tidak diperkenankan yang namanya madu atau yang kalorinya tinggi. Artinya di sini semua fakta itu butuh makna. Apakah kotoran sapi itu kotoran? Kalau diaplikasikan sebagai pupuk, dia bukan kotoran, dia menjadi pupuk. Jadi kamu harus pahami, jangan menerima, jangan memahami satu fakta tanpa makna, jangan memahami teks tanpa konteks. Itu harus kamu pahami. Dan kamu hari ini pilih lawan saya, kamu punya nyali ya, karena saya tidak bisa dipermainkan oleh kata-katamu, oleh permainan-permainan filsafat kosong. Kolose 2 ayat 8. Ya pahami dulu. Untuk memahami teks, kamu butuh konteks. La ikraha fiddin itu adalah aplikasi dalam keadaan kita beragama. Itu pondasi beragama. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang kamu tampilkan tuh ayat-ayat diaplikasikan dalam keadaan kondisional. Kondisional dalam keadaan kita dimusuhi, bukan memusuhi ya. Islam tidak pernah memusuhi kok. Kalian aman di sini. Coba Islam minoritas, di situ dia dizolimi, di situ mereka dipersekusi, di anatema. Kamu harus paham itu dong, CPRK. Ya, saya berbicara ini atas dasar di sini Islam minoritas sama sekali tidak pernah ada persekusi. Dobos. Ya. Kamu Di jangan Jerman tidak, Islam menunjukkan minoritas tidak pernah ada kualitas kamu, persekusi. Sob. Botol kamu ya. Kamu jangan menunjukkan kualitas kamu di hadapan saya, Sob. Taplak meja. Inilah, Sob. Taplak Inilah. meja, tukang dobos taplak meja. Loh, kamu kok ada ini pribadi sih sama saya? Kenapa? Muka Kamu tidak botol kayak tercapai gitu. ini cinta kamu ya? Di mana dikatakan Islam minoritas persekusi? Iya, saya nggak mungkin bisa nerima cinta Tunjukin kamu lah, datanya. Sob. Sob. Tunjukin datanya Kamu sekarang kok juga. sentimen bener sama saya? Tunjukin datanya taplak meja. Kita nggak seiman, Sob. Kalau kamu Udah 3 menit lebih nih, 3 menit lebih. Silakan Ibu Sofi. itu kualitasnya debater Kualitas jasmu Muslim. malang peang. Kasih dia Zoom, saya mau minta bukti data. debater di mana. Muslim Islam itu minoritas kualitasnya, persekusi. itu kualitasnya seperti itu. Tunjukkan data. Kasih dia zoom out Tunjukkan. sampai dia buka kamera. Sampai kamu tidak bisa memberikan data dari congormu, kita tendang kamu dari sini. Itu sudah saya tunjukkan Silakan tadi buka data. datanya, Sob. Buka data Islam Sob. minoritas dipersekusi. Buka data. Sob, kenyataannya sudah nggak usah. Ya, Bang Ilham, ada nggak Ilham? Mengingkari. Oke Ilham, kita lari tentang persekusi ini ayo. Rohingya. Ayo. Apa Coba. sih yang kamu Ilham tuntut? diam dulu Ilham. Diam dulu. Ustaz. Oke, coba Ilham diam dulu. Coba Ilham buka tentang Islam di minoritas di persekusi. Coba silakan bukanya di mana? Di Jerman kah, di Amerika kah, di mana kah? Silakan Bro Ilham buka datanya. Nanti Bro Ibu Sofi membuka datanya tentang persekusi atau Bro PP mau ini buka data tentang ini. Putar-putar segala sesuatu yang sudah pasti, yang sudah aksioma. Buka data congor. Buka datanya. Ya. Sob, Ilham, Buka data jangan congor. gitu dong, Sob. Ustaz, kalau yang namanya Islam dibantu itu ya, itu banyak refugees yang keluar itu ya, itu dibantu loh sama Buka datanya. Coba Ya, Ilham, coba data. Ilham buka datanya. Coba. Kami tunggu ya. Biar diskusinya enak. Pantas Muslim Indonesia kalau ustadz-ustadznya kayak begini pada botol-botol semua. Iya betul. Di bawah penonton loh 900 orang ingin data. Jadi jangan lagi lah ya. Kamu ini para ustadz jangan membelok-belokkan umatnya ya dengan takiyah-takiyah Anda. Ya berilah kebenaran Nih, ya. saya tunjukkan data nih. Kebenaran. Gitu. 400 tahun pembantaian penyihir. Dan penyihir. Mana Islam minoritas persekusi? Goblok. Saya tunjukkan datanya. Persekusi. Hey. Di mute. Aku mau bicara. Orang menonton. Silakan dia. Ilham diam. Silakan Ibu Sofi. Cek kasih kesempatan. Silakan Ibu Sofi. Pak Blok.
Tadi Oh, dia Islam mengatakan penyihir ternyata. di mana Islam terjadi persekusi. Yang dia tujukan adalah penyihir. Ini kalau bukan orang otaknya keputar ke belakang apa? Kita lihat. Hah? Ini Islam Indonesia, teman-teman. Ini Ustadz loh. Itu grade loh yang lakuin. Islam itu sama dengan penyihir, itu loh Bu Sofi. Ya. Bu Sofi. Bu Sofi, itu kenyataan Bu. Congormu tuh gede banget di Indonesia. Bu Sofi dulu, ayo kita Congormu tuh besar sekali. Mengatakan Islam minoritas dipersekusi. Kamu pernah ke Amerika nggak di sini? Hah? Di mana Islam di sini minoritas dipersekusi mana? Botol otakmu dungu. Yang kamu tunjukin data penyihir. Goblok kamu itu. Ya? Makanya kalau saya bilang kalian itu ustadz yang macam kau itu botol itu bukan tanpa alasan. Betul nggak Bu siapa nih? Betul, Betul, nah. betul, Bu Sofi, betul banget. Malah refugees dari mereka itu Bu Sofi yang terima siapa di Jerman, di di London ya, di Amerika itu dibuka refugees orang Islam itu ya. Ini loh teman-teman, ini kebotolan yang saya rekam yang nyata. Kita minta Betul. mana data Islam minoritas dipersekusi yang dia buka apa? Penyihir, coba bayangin. Ini mau komparasi loh Bu Sofi. Mbak, kalau kayak gini kan berarti selama ini dia Berarti Islam itu identik dengan penyihir gitu maksudnya. Iya saya jelaskan. berarti Saya kan belum menjelaskan Bu Ini loh, Sofi. Pak. berarti selama ini yang mengikuti Ilham nih pau-pau ya Ini loh. penumpangnya. Banyak pengikutmu ini di bawah loh Pak Ustaz. Banyak penumpang yang nyungsep. Kebenaran itu loh, sekali-kali tuh suarakan toakan kebenaran, jangan kalian toakan takia mulu. Toak takia, kasihan nanti salah jalan mulu. Gitu Kan loh, CP. Ustaz. Mainkan CP. Giliranmu CP. Gaskan. Ya, tadi dia buka tadi Al-Anfal berapa tadi, Bro? 67. Al-Anfal 67 nih. Saya udah buka parah juga sih ini nih. Bro. Atau bagaimana, Oke. Bro? Aduh, ini Umar bin Khattab ini kenapa kok garang kali gitu? Coba ya, ini. Kita buka layar kita. Ini data nih Ilham. Islam bisa nggak begini, data begini ya kan? Nah, kita tunjukin data. Gitu. Sebentar ya. Kali Umar. Suara saya ada nggak sih? Ada, Bro. Ini Al-Anfal, ini Oke. di Ibnu Katsirnya. Oke. Sebentar Bung Eka, saya nanti kalau waktu saya tolong jangan diinterupsi ya. Siap. Oke, maafkan kekilafan ya. Halo. Awas kameramu. Kau mau buka data kah? Oke. Ya, ini sinyal saya ini. Ya, begini Awas Ilham. kameramu. Iya, giliran saya dong, Bro. Iya. Gampang. Udah ku tutup mata Jibrilnya. Tolong gedein please. Udah gedein. Layar kamu merah itu. Sinyal kamu merah itu, Bro. Bikin saya di komal gede dong. Udah di komel gede itu. Udah di komel gede. Enggak apa-apa. Udah di komel gede kamu. Saya udah kasih di komel gede. Oh iya. Sinyal kamu merah. Ya. Nih. Tadi dia mintakan Al-Anfal 12 tuh. Ya kan? Nih, tidak patut. Iya, oke. Udah, oke. Enggak apa-apa. Udah kebuka. Udah kan? Cek satu. Ada. Udah. Kamu Satu. delay suaranya. Halo. Ada ya? Suaramu delay. Bro. Nah, Silakan lanjut. oke ini ya Ilham ya. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan. Delay ya? Di saya bagus loh nih wifi ku. Aman, lanjutkan aja. Ya, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda duniawi, ya.
kalian menghendaki harta benda duniawiyah. Ini kata Allahmu, si Muhammad itu menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Jadi Muhammad itu menghendaki harta benda dunia. Ini teguran untuk Muhammad. Kamu bawa data ini kepada saya, kamu itu bunuh diri, Ilham. Dan di sini dikatakan, nih, ya, Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami, tentang tawanan perang Badar yang berhasil ditangkap oleh kaum muslim. Untuk itu beliau bersabda, sesungguhnya Allah mengusahakan sebagian dari mereka kepada kalian. Maka Umar Ibnu Khattab berdiri dan berkata, wahai Rasul, pancunglah leher mereka. Nabi berkata, berpaling darinya, kemudian kembali bersabda, hai manusia, sesungguhnya Allah telah mengusahakan sebagian dari mereka kepada kalian, dan sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kalian sendiri di masa kemarin. Maka Umar berdiri dan berkata, wahai Rasul, pancunglah leher mereka. Kemudian kembali mereka bersabda kepada orang tua. Maka berdirilah Abu Bakar Siddiq lalu berkata, wahai Rasul, kami berpendapat sebaiknya engkau memberi maaf mereka dan menerima tebusan dari mereka. Minta tebusan. Maka lenyaplah, ini kata si Siddiq tadi ya, maka lenyaplah rasa gusar yang tadinya mencekam wajah Rasul Muhammad, dan beliau sama memberi maaf kepada mereka serta menerima tebusan mereka nih. Tebusan, minta tebusan. Ya. Nah, makanya Allahmu menegur. Tuh, ditegur dia. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi, dan kalian menghendaki harta benda duniawiyah. Jadi Muhammad mengincar harta benda dunia. Bunuh diri kamu, Ilham, bunuh diri. Ya, ini data ini. Tadi kau mengatakan minoritas Islam diekspektasi, di mana datamu? Kami itu hanya membawa perkataanmu aja, tidak ada datanya. Ya. Jadi tadi kita bawakan itu berdasarkan data-data di kitab-kitab Anda. Tolong bukakan saya Pak RA. Pak RK monitor, tolong matiin data saya apa? Timer saya matiin. Siap. Pak RK. Ya, ada suaranya ada. Halo Pak RK. Ada suaranya di mana? Di delay bro kau. Ada suaramu delay. Oke, coba kamu di komal gede. Udah, di mana? Buka. Suaramu jelas, Bro. Bro tinggal ngomong aja. Enggak apa-apa. Ya. Hanya delay. Oke. Ya, Musnad Ahmad 1775. Musnad Ahmad 1775. Musnad Ahmad 1775. Ya, tolong dibacakan RK. 1775. 1775. Oke. Oke, Musnad Ahmad 1775 ya. Saya bacakan ya. Telah menceritakan kepada kami, Ismail telah menceritakan kepada kami, Ayub dari Ikrimah, bahwa Ali membakar orang-orang yang keluar dari Islam. Saya cuma baca ya. Ali membakar orang-orang keluar dari Islam, dan sampailah kabar ini kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, andai itu aku, tanda kurung ini, niscaya aku tidak akan membakar mereka dengan api, sebab Rasulullah, janganlah kalian mengazab dengan azab Allah, tetapi aku akan memerangi mereka sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa mengganti diennya maka bunuhlah ia. Lalu sampai perkataan Ibnu Abbas. Sudah. Din itu agama, ya terus. Oke. Ya. Lalu sampailah perkataan Ibnu Abbas kepada, semoga Allah memuliakannya, maka ia berkata, celakalah putra Ibnu Abbas. Ini Sohib. Iya. Jadi kan itu diperintahkan si Ali tadi membakar orang-orang yang keluar Islam. Coba, bagaimana Anda menyanggapi ini? Jikalau ada tetanggamu masuk satu agama keluar Islam, kamu bakar, apakah ini rahmatan lil alamin? Bukankah agama itu hak semua orang untuk berhak memeluknya? Ya, itu sebabnya Muhammad mengatakan, aku diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam dengan sebutan la, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Itu pekerjaan Muhammad, ekspansi besar-besaran menggunakan pedang. Itu ya. Kita akan coba mencari dalilnya.
Muhammad berkata, sebentar ya, kita akan lihat. Ibu Ya, Fortuna bisa turun, kena pelanggaran. Ibu Fortuna, maaf, Ibu Fortuna kena pelanggaran. Bukhari Silakan 24 turun. coba. Sabar, Ibu Fortuna kena pelanggaran ya. Oh, Ibu Al Hayat kena pelanggaran ini. Teman-teman bantu tap-tapnya. Iya. Kita buka Bukhari. Tap ya, mereka sudah pada report tuh, teman-teman. Iya, Bukhari 24 coba buka. Bukhari 24. Kita lihat apa pekerjaan Muhammad. Saya kena pelanggaran ini. Sabar. Teman-teman tap dulu supaya saya amankan dulu. Oke. Oh, Fortuna laki juga kena pelanggaran ya. Oke. Tap teman-teman ya. Tap ya teman-teman. Oke. Guys, teman-teman tolong di tap-tap. Oke, silakan. Soalnya pada panik datanya dibuka semua. Bukhari 24 tolong buka, Pak. Bukhari 24. Ini rahmatan lil alamin, ini nih ajarannya nih. Bukhari berapa? 24. Yes. Siap. Saya bacakan ya. Oke. Saya bacakan. Bukhari 24 mengatakan telah menceritakan kepada kami, aku diperintahkan, Rasulullah bersabda, saya cuma baca, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Iya, jadi Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia hingga ada finalnya, sampai mereka bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah. Pemaksaan ini brutal. Ya, ini brutalisme. Biar saya tanggapi dulu ya. Sabar. Ini kerjaan Nabi Udah, lu. ini waktunya udah lewat ini. Ini kerjaan Muhammad, brutalisme. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Apakah dikatakan manusia yang jahat? Tidak. Ilham nanti kita Seluruh ilham manusia bertemu sama Muhammad ini diperangi sama dia sampai apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Ini kerjaan Muhammad ini. Brutal. Ya, apakah hanya Bukhari 24? Tidak. Bukhari 379, Bukhari 1312, Bukhari 2727. Satu-satu CP. Tenang, biar lama Iya. sedikit lah CP. Ya. Silakan. Ilham, kita teman-teman kita mute ya, biarkan kita kasih hargai dia mau silakan. menyampaikan pendapat. Silakan Ilham. Saya gedein layar kamu atau kamu saya bukakan data kamu Ilham? Dah. Kamu mau saya bukakan data buat kamu atau kamu yang mau saya gedein layar? Nanti dulu saya susun kerangka berpikirnya dulu kalian ya. Tunjukkan data Kasih layar, Oke. saya dikasih layar. Oke, saya kasih layar gede buat kamu Ilham. Ya, teman-teman Ini kita sinyal mute ya, kan Bang semua. Yaga ya? Oke, teman-teman kita mute, biarkan kita hargai dia ya, biarkan dia mempertanggungjawabkan iman dia, ini hak dia. Silakan Ilham, teman-teman bantu tap-tapnya. Silakan. Saya jelaskan dulu ya sebelum saya menarasikan ini dasar kami beragama ya, bahwa dasar beragama itu adalah kitabullahi wa sunnata rasuli. Itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamalkan berdasarkan kitabullah wa sunnata rasuli. Nanti segala sesuatu yang ditulis dalam sejarah, segala sesuatu yang ditulis dalam hadis, mohon dikonfirmasi atau dia linear atau tidak dengan apa yang ditulis di dalam Al-Quran Nur Karim ya. Ini saya buka Al-Baqarah ayatnya 256. La ikraha fiddin, la tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ini dalam konteks menyebarkan atau menyiarkan agama Islam, tidak ada satu paksaan di situ. Yang kamu tadi sampaikan, data yang kamu tuturkan tadi, itu sudah saya bilang bahwa dalam kondisional, dalam hal-hal dan dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Tentu untuk mengakomodir
satu peristiwa, maka dibutuhkan satu aturan tersendiri. Ingat ya, satu peristiwa membutuhkan satu aturan atau satu syarat tersendiri. Ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju zirahnya, baju besinya, dan dia menangkap siapa yang memegang baju zirah dia pada saat itu, maka dibawalah ke pengadilan. Ini kisah yang sangat masyhur ya. Di situ Ali bin Abi Thalib dituntut untuk menampilkan saksi atau membawa saksi. Dia membawa saksi anak dan orangnya, karyawannya ya. Jangan saya bilang budak, nanti kalian plesetkan lagi. Pada masa itu ya terminologinya budak seperti itu ya terminologinya ya. Tapi nanti kita masuk ke bahasan lain kalau budak, soalnya nanti ini mudah di framing. Jadi itu tidak bisa dijadikan saksi anaknya sendiri. Kenapa? Karena Islam menuntut syariat dalam melaksanakan satu hukum ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat tertentu. Jikalau siapapun dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat tertentu, maka hukum Islam tidak bisa dikenakan kepada orang yang dituduhkan. Jadi harus dipahami dulu bahwa segala sesuatu harus disesuaikan dengan kontekstual, ruang, waktu, dan peristiwa. Korpus, lokus, dan tempus ya. Jadi jangan kamu menarik satu peristiwa, tapi kamu tidak paham apa korpusnya, apa peristiwanya, apa keadaan pada saat itu. Jadi sudah saya terangkan bahwa dalam menerapkan syariat-syariat butuh rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Jadi tidak bisa kami sebagai orang Islam tidak bisa menerapkan satu hukum tanpa memenuhi syarat dan rukunnya. Yaitu semua tergambar dari semua ibadah mahdoh kami. Apapun yang kami lakukan harus kami penuhi dulu syaratnya. Baru satu hukum itu bisa dikatakan sah. Nggak bisa menghukum orang tanpa memenuhi syarat dan memenuhi rukun-rukunnya. Jadi jangan sembarangan dong Bung CP ya. Anda tidak menarik peristiwanya, Anda menampilkan berita. Anda menampilkan berita tapi Anda tidak memahami apa peristiwa. Saya sudah bilang tadi, itu sama aja fakta tanpa makna, kosong. Itu sama saja teks tanpa konteks. Apa artinya teks kalau nggak ada konteksnya? Dan saya sampaikan lagi bahwa dalam menyampaikan keislaman, Quran surah An-Nahl ayatnya 125. Ya, saya cari dulu ya. Ini yang harus diaplikasikan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Sudah saya singgung tadi, untuk memahami teks, harus saya ulang lagi kan? Untuk memahami teks, ini Bung RK ini sinyalnya ya Bung ya? Apa gimana ini? Ngomong apa sih kau bilang? Apa jelas dari tadi sinyalmu ini? Jelas ya. Untuk memahami teks, kita tarik dulu konteksnya. Kau ngomong apa sih dari tadi? Nggak paham aku. Ya kalau belum paham kamu sekolah lagi Erben. Oke lanjut. Salam semua kawan-kawan.